Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Naruop Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Pain versus Jigen. Karena di sini requestannya adalah 6 orang Pain melawan Jigen. Itu artinya Jigen harus menghadapi ke-6 Pain dalam satu pertempuran. Pain sendiri berjumlah 6 orang, di mana semuanya dikendalikan oleh Nagato dengan besi hitam cakra. Setiap Pain memiliki kekuatan masing-masing. Admin rasa kalian pasti sudah mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh setiap Pain. Maka dari itu, admin tidak akan panjang lebar lagi menjelaskan kekuatan dari para Pain milik Nagato. Sementara Jigennya masih tetap sama, yaitu Jigen yang bertarung melawan Naruto dan Sasuke yang dikendalikan oleh Ishiki. Hal ini cukup menarik untuk dibahas, karena baik Pain dan Jigen merupakan ketua dari organisasi antagonis yang ada di Naruto dan Boruto. Lantas siapa yang akan menang jika seandainya Pain sang ketua Akatsuki bertarung melawan Jigen sang ketua organisasi Kara? Baiklah, mari kita bahas. Seperti biasa, para Pain yang berjumlah 6 orang akan membentuk sebuah formasi, di mana Pain Tendo akan dilindungi, sementara Pain Jigokudo di posisi paling belakang. Pain Surado akan mulai menyerang Jigen. Surado dapat menembakkan rudal balistik dari tubuhnya ke arah Jigen. Serangan rudal ini tentu tidak akan berpengaruh kepada Jigen, karena Jigen dapat menyusutkan tubuhnya. Ketika Jigen menyusutkan tubuhnya, para Pain yang memiliki Rinnegan tetap saja sulit untuk mengetahui posisi Jigen berada. Sementara itu, Pain Chikusodo dapat mengeluarkan beberapa hewan Kuchiyose. Hewan Kuchiyose itu pasti akan membabi buta dengan cara menyerang di sekelilingnya untuk mencari lokasi keberadaan Jigen. Jigen tentu dapat mengatasi hewan Kuchiyose ini. Jigen dapat menggunakan besi hitamnya untuk mengunci pergerakan hewan Kuchiyose Pain Chikusodo. Tentu saja dengan kekuatan yang dimiliki Jigen, hewan Kuchiyose ini pasti bisa dikalahkan oleh Jigen. Dan seandainya hewan Kuchiyose ini memang sulit dikalahkan, maka Jigen pasti mengetahui bahwa dia harus menghabisi Pain Chikusodo agar Kuchiyose ini dapat berhenti. Sementara itu Jigen juga pasti akan menyerang balik. Tentu saja tujuan utamanya adalah Pain Chikusodo. Nah, meskipun para Pain membagi penglihatan mereka, kecepatan besi hitam Jigen masih sulit dibaca pergerakannya, bahkan oleh Rinnegan sekalipun. Maka dari itu, Jigen pasti akan menancapkan batang hitamnya ke tubuh Pain Chikusodo. Atau mungkin juga dengan kekuatan tendangannya, Jigen akan menghancurkan tubuh Pain Chikusodo. Nah, di sini kita asumsikan saja Pain Chikusodo sudah kalah. Jadi selanjutnya, Pain Surado akan bertindak sebagai penyerang yang akan di-cover oleh Pain Gakido dan Ningendo. Sementara Pain Tendo dan Jigokudo berada di bagian belakang. Dengan formasi ini, Pain Tendo dapat menggunakan Banso Tenin untuk menarik Jigen ke arah Pain Surado, di mana Surado akan menyiapkan pisau besar di pinggangnya untuk menusuk Jigen. Seandainya Jigen tertarik oleh Banso Tenin milik Pain Tendo, maka Jigen hanya perlu menyusutkan kembali tubuhnya. Seperti yang kita tahu, bahwa Pain Jigokudo juga bertugas untuk memperbaiki para Pain yang sudah rusak. Maka dari itu kemungkinan Pain Chikusodo dapat dibangkitkan kembali. Nah, disinilah mungkin Jigen akan sedikit terkejut melihat bangkitnya kembali Pain Chikusodo yang sudah dikalahkan olehnya. Dan tentu saja setelah melihat hal itu, tujuan utama Jigen adalah Pain Jigokudo. Pain Jigokudo lah yang akan menjadi sasaran Jigen. Jika Pain Jigokudo sudah dihancurkan oleh Jigen, maka para Pain tidak bisa lagi memperbaiki tubuh mereka. Dapat admin katakan, dari Pain Gakido, Surado, Ningendo, dan Chikusodo, semuanya pasti akan dikalahkan oleh Jigen, dan tubuh mereka dapat dihancurkan. Pain Ningendo tidak akan bisa menggunakan kekuatannya, karena hampir tidak mungkin Ningendo dapat menangkap Jigen dan mengeluarkan arwahnya. Sementara kekuatan Pain Gakido tidak efektif digunakan, karena Jigen tidak pernah menggunakan ninjutsu berbasis elemen dasar. Maka yang tersisa hanyalah Pain Tendo seorang diri. Jika yang tersisa adalah Pain Tendo,
maka Nagato akan memusatkan kekuatannya ke tubuh Pentendo untuk menghabisi Jigen. Sementara Jigen juga akan mengeluarkan kekuatan terkuatnya dengan cara mengaktifkan segel karma. Mungkin ada pertarungan taijutsu antara Tendo melawan Jigen. Namun dari segi kecepatan, Jigen sangat mengungguli Pentendo. Belum lagi jika pada saat adu taijutsu itu, Jigen menyematkan besi hitamnya ke tubuh Pentendo, maka Pentendo akan menerima banyak luka. Jelas Pentendo akan menerima luka karena Pentendo tidak dapat memprediksi kapan akan datangnya serangan besi hitam milik Jigen. Oleh karena itu, Shinra Tensei tidak efektif jika Pentendo tidak dapat membaca kapan besi hitam Jigen akan datang. Namun karena Pentendo hanyalah seorang mayat hidup, luka tersebut tidak menjadi masalah. Karena selagi batang cakra hitam Nagato masih ada di tubuh Tendo, maka Nagato masih bisa mengendalikannya. Selanjutnya, karena sulit memprediksi serangan besi hitam Jigen, mungkin Pentendo akan menggunakan Chibaku Tensei untuk mengunci dan menyegel Jigen. Nah, di sini, meskipun Jigen menyusutkan tubuhnya, Jigen masih akan terhisap ke dalam Chibaku Tensei milik Pentendo. Maka dari itu, satu-satunya jalan Jigen adalah berteleportasi ke dimensi lain menggunakan karmanya. Jika sudah seperti itu, penggunaan Chibaku Tensei hanya menjadi sia-sia. Jigen hanya perlu bersembunyi dan kemudian kembali lagi ke arena pertarungan setelah Chibaku Tensei sudah tidak lagi diaktifkan. Di sini Jigen benar-benar di atas angin. Jigen hanya perlu menyusutkan tubuhnya dan menuju ke arah Pentendo. Dengan begitu, Jigen yang sedang menyusutkan tubuhnya ini dapat mengeluarkan besi hitamnya sebanyak mungkin untuk mengunci pergerakan Pentendo. Setelah tubuh Pentendo terkunci, Jigen dapat kembali membuat tubuhnya menjadi normal dan dapat melancarkan tendangan nuklirnya ke arah Pentendo. Dan dapat dipastikan, tubuh Pentendo akan hancur setelah terkena tendangan nuklir Jigen. Maka dari itu, di atas kertas, Jigenlah yang akan memenangkan pertarungan ini. Karena para Pain bukanlah lawan yang sepadan untuk menghadapi kekuatan Jigen yang bahkan bisa mengalahkan Naruto dan Sasuke. Selain itu, para Pain tidak memiliki jutsu yang efektif yang bisa digunakan untuk melawan Jigen atau untuk mengcounter teknik Sukuna Hikona dan Daiku Koten milik Jigen. Shinra Tensei meskipun bisa mengepaskan segala sesuatu, namun itu percuma jika Pentendo tidak bisa membaca kapan akan datangnya serangan besi hitam Jigen. Bahkan kekuatan seperti Banso Tenin, Chibaku Tensei, kekuatan Pain Gakido, Ningendo bahkan Jigokudo sama sekali tidak efektif untuk melawan Jigen. Meskipun Pentendo mengeluarkan Gedomazo, hal itu juga tetap tidak berguna di hadapan Jigen. Tentu Jigen sudah mengetahui potensi kekuatan Gedomazo dan dapat mengalahkannya. Oleh karena itu, menurut admin, Jigenlah yang akan memenangkan pertarungan ini. Para Pain sama sekali tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Jigen. Itulah pembahasan mengenai Pain versus Jigen. Jika terdapat kesalahan, kekurangan maupun keliruan, admin mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.